Video kali ini kita akan membahas tentang seorang kurir paket yang hampir kehilangan pekerjaan dikarenakan dia mendapat rating yang buruk dari customernya. Di mana suatu hari Pak Kurir tanpa sengaja melihat keindahan di rumah customernya. Namun customer cantik yang merupakan pemain drakor yang mengetahui itu pun marah. Kemudian mengadu ke kantor paket itu guys. Pak Kurir yang kena marah itu pun dendam dan ingin merencanakan sesuatu. Namun sebelum kita masuk ke cerita, mohon bantuannya untuk menekan tombol like dan subscribe guys. Semua berawal dari seorang wanita yang sedang konsultasi pada dokter kandungan. Sebut saja Sensui. Di sana dia bercerita bahwa dia ingin menggugurkan kandungannya yang masih berumur beberapa minggu. Awalnya dokter itu pun melarangnya, namun Sensui mempunyai alasan tersendiri. Dia terpaksa melakukan itu karena pekerjaannya sebagai pemain film. Di mana beberapa hari lagi dia akan melakoni peran tentang peperangan, termasuk adegan menunggang kuda. Oleh karena itu, dia ingin menggugurkan kandungannya karena dia takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Pasalnya, Sensui sudah terlanjur menandatangani kontrak di film tersebut. Namun dokter itu berkata tidak bisa melakukannya hari ini. Kemudian Sensui pun pulang. Esok harinya handphone Sensui berdering. Ternyata telepon dari kurir paket yang ingin mengirim ke rumahnya. Singkat cerita, kurir itu datang. Kita sebut dia Pak Kong. Di sana Pak Kong terpesona melihat Sensui, yang membuat dia gagal fokus. Kemudian Pak Kong meminta izin untuk membawa paket itu ke dalam dan membukanya. Namun selama proses unboxing, Pak Kong mencuri-curi pandang ke arah Sensui. Yang tanpa Sensui sadari, pakaiannya membuat Pak Kong bergetar jiwa mudanya. Namun tanpa disangka datang seorang lelaki dari belakang, yang ternyata pacar Sensui. Dengan tegas dia menegur Pak Kong yang sedang menikmati keindahan pegunungan. Sontak Pak Kong kaget dan membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa alias mati gaya. Ditambah Sensui yang ikutan marah dan mengusir Pak Kong. Kemudian pacar Sensui menyuruhnya untuk melapor ke kantor ekspedisi tersebut. Di sisi lain Pak Kong terlihat khawatir hal itu menjadi masalah baginya. Tapi semua kekhawatiran Pak Kong terjadi. Sesampainya di kantor dia mendapat teguran dari bosnya bahwa dia mendapat laporan yang tidak menyenangkan terkait Pak Kong. Kemudian bos itu mengancam Pak Kong. Dia tidak akan segan-segan memecat Pak Kong jika mendapat masalah lagi. Pak Kong pun terlihat galau, sedih, emosi, dan rasa kesal itu tergambar di wajahnya yang sedang berjalan pulang. Beralih ke Sensui yang bingung dengan keputusannya, dia masih berpikir apa yang akan dia pertahankan. Namun di tengah lamunannya, handphonenya berbunyi, yang ternyata telepon dari manajernya, yang mengabarkan bahwa proses syuting dimajukan dan dia harus pergi ke Shanghai. Kabar yang mendadak itu membuatnya semakin bingung, tapi mau tidak mau dia pun mulai mengemasi pakaiannya. Kemudian dia menghubungi dokter untuk memberi kabar bahwa dia menunda keputusannya karena harus pergi. Namun dokter juga mengingatkan bahwa jika dia menunda, maka usia kandungannya yang semakin bertambah akan memperbesar resikonya. Kemudian Sensui berkata bahwa dia tidak ada pilihan lain, kemudian menutup teleponnya. Sementara di sisi lain diperlihatkan Pak Kong sedang mengantar paket ke gedung yang sama. Kali ini Pak Kong mengantar paket untuk tetangga kamar Sensui. Kemudian dia pergi ke ruangan khusus untuk nyebat sebentar. Tapi di sana Sensui yang terburu-buru pergi sambil menelepon seseorang. Tanpa sengaja percakapannya didengar Pak Kong, di mana Sensui berkata bahwa kunci kamarnya disimpan di bawah keset. Dan dia harus pergi ke Shanghai untuk pekerjaannya. Pak Kong yang mendengar itu pun merencanakan sesuatu, karena dia butuh tambahan uang untuk bayar hutang. Malam hari pun tiba, kita diperlihatkan Pak Kong yang sudah bersiap untuk melakukan aksinya. Di mana Pak Kong berencana ingin menjarah kamar Sensui. Dia yang masih kesal lantaran peristiwa tempo lalu guys. Diam-diam Pak Kong sendiri juga mengagumi Sensui yang membuat dia tidak bisa melupakannya. Di sisi lain Sensui yang sedang menuju ke bandara menggunakan taksi online.
Di sana dia sedikit berbincang dengan supir taksi itu. Supir taksi itu pun bertanya kenapa wajahnya terlihat murung. Kemudian Shinzui hanya menjawab kalau dia kecapean. 宝宝呢？睡醒了吗？嗯， Mendengar itu, supir taksi menawarkan jasa untuk memijatnya, sembari menggodanya. 那你在家乖乖听妈妈的话啊。 Shinzui yang merupakan artis drakor cantik tak heran jika banyak lelaki yang terpesona padanya. 没事儿，你小孩多大了？ Singkat cerita, Shinzui sampai di bandara. Sembari menunggu keberangkatannya, dia mendengarkan lagu-lagu dangdut koplo. Namun setelah 3 jam menunggu, terdengar suara pemberitahuan bahwa untuk pesawat tujuan Shanghai dibatalkan, dikarenakan cuaca yang tidak mendukung. Hal itu membuat Shinzui kesal, dia yang sudah lama menunggu harus pulang begitu saja. Di sana Shinzui terlihat lemas, tapi apa boleh buat, dia tak punya sayap untuk terbang sendiri. Kemudian dia memutuskan untuk memesan taksi online untuk kembali ke apartemen. Sementara Pak Kong yang sudah berada di depan kamar Shinzui mengambil kunci dan masuk ke dalam. Di sana dia mulai mencari barang-barang berharga untuk diambil. Tapi di tengah pencariannya, dia yang melihat foto Shinzui seketika berpikiran anu, sembari mengelus-elus foto itu. Kemudian dia lanjut mengeksplor ruangan lainnya. Di kamar Shinzui, Pak Kong membuka laci dan mengambil beberapa barang di sana. Tapi di sana Pak Kong yang membuka lemari pakaian dikagetkan dengan penemuan kostum cosplay. Tapi dia tak begitu menghiraukannya dan lanjut penelusurannya. Setelah 1 jam muter-muter, Pak Kong harus dikagetkan dengan suara pintu yang terbuka, di mana Shinzui yang batal terbang telah sampai di sana. Kemudian Pak Kong yang panik akan hal itu pun kebingungan mencari tempat bersembunyi, guys. Setelah Shinzui masuk, dia mendengar suara kucingnya yang seperti ketakutan. Ternyata Pak Kong yang sedang bersembunyi menendang kucing itu. Shinzui pun menghidupkan lampu, kemudian mencari kucingnya. Dia yang curiga dan merasa ada yang aneh di balik tirai ingin membukanya. Namun saat akan membuka, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ternyata telepon dari manajernya untuk memastikan perihal penerbangannya. Di sana Pak Kong pun merasa lega dan hendak pindah tempat bersembunyi. Pak Kong pun naik ke atas untuk mencari tempat bersembunyi, tapi Shinzui merasa ada yang aneh dan penasaran. Sementara dia juga harus mengangkat teleponnya. Ternyata manajernya ingin datang ke sana dan mengobrol tentang pekerjaannya. Tapi di sana Shinzui berkata ada hal aneh di rumahnya. Shinzui mengira itu adalah hantu. Manajernya pun tak percaya, itu kemudian pamit begitu saja, karena harus memasak untuk keluarganya di rumah yang sudah menunggu. Kemudian Shinzui mengantarnya ke depan. Saat dia sedang mencuci gelas, dia mendengar suara pintu tertutup di atas. Kemudian Shinzui yang menemukan kucingnya membawanya ke kamarnya. Mendengar itu, Pak Kong langsung bersembunyi di salah satu lemari pakaian. Shinzui yang ingin berganti baju pun membuka lemarinya. Untungnya bukan lemari tempat Pak Kong bersembunyi. Saat itulah Pak Kong melihat hal yang tak terduga, di mana Pak Kong melihat Shinzui berganti baju dan hendak mandi, yang membuat jiwa muda Pak Kong berapi-api, guys. Di saat Shinzui sedang mandi, Pak Kong ingin memanfaatkan momen itu untuk keluar dari lemari. Namun lagi-lagi keindahan yang berada di depannya membuat Pak Kong mengurungkan niatnya. Kemudian kembali masuk ke dalam lemari untuk menikmati pemandangan itu. Tanpa disadari, Pak Kong masuk ke dunia imajinasi, di mana dia sedang bersama Shinzui di ranjang, guys. Namun di saat lagi asik berkhayal, Pak Kong menjatuhkan pisaunya, yang membuat Shinzui melihat ke arah lemari itu. Karena hal itu pun Pak Kong keluar dari lemari dan bersembunyi di bawah ranjang. Tak lupa Pak Kong menaruh ikat pinggang milik Shinzui ke lantai, yang bertujuan bahwa suara tadi adalah suara ikat pinggang yang jatuh. Setelah selesai mandi, Shinzui berjalan keluar menuju tempat tidur. Kemudian dia melihat ikat pinggangnya, lalu mengambilnya. Kemudian dia memanggil kucingnya. Dia mengira kucingnya yang menjatuhkan ikat pinggang miliknya. Shinzui pun bersiap untuk tidur.
Namun dia merasa ada yang aneh karena kucingnya melihat ke kolong tempat tidur. Ternyata hanya boneka di sana. Shin-Sui pun mengambilnya dan melemparnya ke arah kucingnya, yang membuat kucing itu pergi ketakutan. Di sana, Shin-Sui mulai sadar bahwa ada sesuatu yang bersembunyi di kolong tempat tidur. Dia melihat dari cermin panjang di samping tempat tidurnya, yang membuat Shin-Sui ketakutan. Shin-Sui pun mencoba turun dari tempat tidur, dan tiba-tiba ada yang mau megang kakinya, guys. Tapi itu semua hanyalah khayalan Shin-Sui saja yang sedang ketakutan. Kemudian Shin-Sui mencoba menyingkirkan bantal yang berada di dekat cermin untuk memastikan apa yang sebenarnya di bawah tempat tidurnya itu. Shin-Sui pun menarik kabel charger yang posisinya tersangkut pada bantal itu, dan inilah yang dia lihat. Dia melihat Pak Kong yang berada di kolong tempat tidurnya, sedangkan Pak Kong yang sudah kepergok oleh Shin-Sui pun keluar. Kemudian dia menangkap Shin-Sui dan mengancam akan membunuhnya jika dia berteriak dengan pisau di tangannya. Kemudian Pak Kong mencium Shin-Sui dan memaksa untuk melakukan pembuahan. Namun tak selang lama telepon Shin-Sui berbunyi. Pak Kong pun menyuruhnya untuk diam dan terdengar pesan dari telepon itu. Kemudian Pak Kong pun melanjutkan aksinya secara brutal. Tapi Shin-Sui tiba-tiba memukulnya dengan kunci rumahnya. Lalu dia lari ke kamar mandi. Pak Kong yang mengejar dan sempat mendorong pintu kamar mandi itu, lagi-lagi Shin-Sui memukul tangannya dengan kunci. Pak Kong yang kesakitan pun menarik tangannya, kemudian Shin-Sui mengunci pintu itu. Pak Kong pun mencoba membuka dengan menendang pintu itu, tapi dia gagal dan mencari cara lain. Sementara Shin-Sui yang berada di kamar mandi menghidupkan showernya, sembari menangis berharap ada yang menolongnya. Shin-Sui pun mengingat sesuatu, bahwa dari lubang ventilasi suaranya bisa terdengar ke kamar lain. Yang kala itu dia mendengar suara berisik dari kamar atas. Ternyata itu suara dua sejoli yang sedang proses pembuahan. Yang kemudian Shin-Sui berharap suaranya juga terdengar dari kamar atas. Dan benar saja, tetangga kamarnya di lantai atas pun mendengar itu, namun tak begitu jelas. Tetangga wanita yang mendengar suara Shin-Sui pun bertanya pada suaminya. Namun suaminya yang kala itu sedang mabuk, dia tak begitu menghiraukannya. Dia mengira itu suara kucing saja. Sementara Pak Kong yang masih mencari cara membuka pintu pun bingung. Dia bahkan muter-muter mencari kunci lainnya. Kemudian dia juga mencoba membuka pintu itu dengan pisaunya. Namun tetap saja gagal. Sampai akhirnya Shin-Sui mengingat kata pacarnya tentang suatu hal. Kemudian Shin-Sui pun melakukan ini pada Pak Kong, yang membuat Pak Kong terkapar. Seketika listrik pun padam, lalu Shin-Sui memberanikan diri untuk membuka pintunya, untuk memastikan kondisi Pak Kong. Setelah mengetahui Pak Kong yang terkapar, Shin-Sui pun keluar. Namun tiba-tiba Pak Kong menarik kakinya, yang membuat Shin-Sui jatuh dan pingsan. Ternyata Pak Kong hanyalah pura-pura pingsan karena dia sudah bingung mencari cara untuk membuka pintu itu. Namun alih-alih melanjutkan aksinya, Pak Kong yang dikagetkan dengan suara ketukan pintu, di mana tetangga Shin-Sui datang untuk mengecek apa yang terjadi karena listrik di sana juga padam. Pak Kong yang mengetahui itu pun langsung merubah penampilannya, yang bertujuan agar mereka tidak curiga, kemudian menyuruh mereka pergi. Sementara Shin-Sui sudah mulai sadar dari pingsannya. Dia mencoba menghubungi manajernya. Namun Pak Kong sudah menuju ke kamar Shin-Sui, yang membuatnya ketakutan. Lalu dia meninggalkan tabletnya begitu saja. Pak Kong yang mengetahui tentang pesan itu pun segera menghapusnya. Kemudian mengirim pesan lagi kalau tidak terjadi apa-apa. Setelah manajer Shin-Sui percaya, Pak Kong pun merasa lega. Kemudian dia mengejar Shin-Sui untuk melanjutkan aksi brutalnya. Namun sayang, hal yang tak terduga terjadi, di mana topeng Pak Kong berhasil dibuka Shin-Sui.
Seketika Shin Sui mengenalinya bahwa orang misterius itu adalah kurir paket yang tempo hari dia maki-maki. Kemudian seperti biasa semua pun kaget dan suasana hening terjadi seperti di film-film lainnya. Sementara kita kembali mengingat adegan sebelumnya untuk menambah durasinya. Hehehe. Tak lama Shin Sui pun memberontak dan lari ke lantai bawah, di mana dia sebenarnya sudah bisa membuka pintu. Namun Pak Kong yang berada di belakangnya langsung menutupnya lagi, kemudian mendorong Shin Sui. Di sana Shin Sui berhasil mengambil tongkat baseball, sedangkan Pak Kong bersiap dengan pisaunya. Mereka pun bersiap-siap untuk saling menyerang dan inilah yang terjadi. Pisau Pak Kong yang terlempar membuat dia lari, kemudian Shin Sui pun mengejarnya. Kenapa juga nggak keluar mencari bantuan? Aduh. Namun, di saat Shin Sui ingin memukul Pak Kong, tongkatnya mengenai tembok dan terlempar. Yang kemudian tongkat itu diambil Pak Kong, lalu Shin Sui mundur ketakutan. Tapi di sana dia menemukan pisau Pak Kong. Namun tetap saja dia ketakutan. Shin Sui pun meminta agar tidak menyakitinya. Dia juga berkata bahwa dia adalah wanita yang sedang hamil. Shin Sui juga berkata jika dia tidak akan melaporkan Pak Kong ke polisi. Jika Pak Kong tidak menyakitinya, maka semua akan aman-aman saja. Namun Pak Kong hanya diam saja. Dengan wajah kesalnya dia menatap Shin Sui, yang menambah suasana menjadi semakin tegang. Sementara itu tanpa disangka terdengar suara ketukan pintu, di mana tetangga Shin Sui datang kembali. Karena mendengar keributan itu, Pak Kong pun menyuruh Shin Sui untuk tidak mengadu, sambil mengancamnya dengan tongkat yang dia pegang. Kemudian Shin Sui menjawab teriakan tetangganya. Dia berkata bahwa dia baik-baik saja. Kemudian tetangganya pergi begitu saja. Sementara itu Pak Kong meminta agar pisaunya dikembalikan. Namun Shin Sui yang ketakutan tidak memberikan begitu saja. Dia meminta agar Pak Kong meletakkan tongkatnya terlebih dahulu. Kemudian Pak Kong pun meletakkan tongkatnya dan menjauh dari tongkatnya. Namun saat Shin Sui akan meletakkan pisaunya, tiba-tiba ada hal yang tak terduga, yang membuat semua orang kaget. Ternyata bukan hanya Pak Kong saja yang masuk ke apartemen Shin Sui, melainkan tetangganya yang kala itu sedang menerima paket dari Pak Kong. Namun di sana mulutnya yang sudah mengeluarkan sirup stroberi sekaligus penampilannya sudah acak-acakan. Diam-diam dia juga mengagumi Shin Sui. Dia yang mendengar Shin Sui akan pergi ternyata mengintip dari pintunya. Yang kemudian dia masuk tak lama setelah Shin Sui pergi. Artinya tetangga Shin Sui lebih dulu masuk sebelum Pak Kong. Tetangga Shin Sui yang sudah masuk, di sana dia juga mengeksplor apartemen Shin Sui. Dia juga terpesona dengan kecantikan Shin Sui. Tak luput dia juga menciumi foto Shin Sui. Ternyata dia yang selama ini ngefans dengan Shin Sui mengawasi gerak-gerik Shin Sui. Dia bahkan juga sempat selfie dengan foto-foto Shin Sui di sana. Kemudian dia masuk ke kamar Shin Sui dan mengambil baju Shin Sui. Namun tanpa sadar dia ketiduran. Yang kemudian Pak Kong masuk lalu sempat berkelahi dengannya. Dan film pun bersambung. Yang endingnya semua itu dibicarakan secara baik-baik setelah kondisinya membaik. Pak Kong pun bisa kembali bekerja setelah dia juga menceritakan permasalahannya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga kebaikan selalu menyertai kita.